Untuk teman-teman yang mengalami hal serupa atau bahkan lebih rumit lagi atau apapun masalahnya, yuk kita sholawatin aja dan kita istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam jumpa kembali bersama saya di channelnya Ceng Kurniawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir kembali di channel ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kebahagiaan. Semoga hidup kita ke depannya semakin bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Ceng Kurniawan, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan bila mana saya upload video terbaru di channel ini. Oke, sebelum saya mulai, silakan teman-teman semua tuliskan doa-doa terbaik kalian di kolom komentar biar sama-sama kita aminkan. Semoga hajat kita semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang pengalaman teman saya yang mengamalkan riyadhah, sholawat dan istighfar. Bagaimana kisahnya dan apa faedahnya yang telah ia dapatkan dari mengamalkan sholat dan istighfar tersebut? Jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Ketika itu dia bercerita tentang kisah kehidupan rumah tangganya. Mohon maaf, sekali lagi bukan mau mengumbar aib seseorang, tapi ini kita ambil hikmah dari kejadian ini. Yaitu beliau atau teman saya itu suaminya direbut orang. Entah mengapa pada hari itu dia pengen keluar jalan-jalan. Dan ketika di perjalanan, dia melihat suaminya membawa atau membonceng wanita lain. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, si teman saya ini ikutin tuh terus sampai di mana. Ketika berhenti, dia dengan sangat sabar hanya bisa berucap, "Bang, lagi pada ngapain?" Satu kata itu aja udah cukup dia lontarkan kepada si suaminya tadi dan si cewek yang dibawanya tadi. Setelah itu dia pergi lagi. Saat itu hatinya hancur sehancur-hancurnya. Dan ketika itu mungkin mentalnya sangat sekali terpuruk, mentalnya sangat drop sekali, dan bahkan mungkin seakan-akan dia sudah tidak peduli lagi pada dirinya sendiri. Dan qadarullah dia bertemu dengan saya, dia bercerita tuh tentang kejadian tadi, sedikit demi sedikit saya mungkin kasih masukan. Sebelumnya juga saya tidak pernah kenal, tapi alhamdulillah sekarang menjadi saudara. Dia curhatin tuh sama saya. Tapi kalau kamu percaya sama saya, silahkan curhatkan. Dan mungkin dan mudah-mudahan saya bisa ngasih solusi sedikit demi sedikit dari permasalahan tersebut. Nah, dia bercerita panjang lebar. Intinya suami dia direbut oleh orang lain. Dan ketika itu saya hanya bisa memberikan solusi mungkin ya, sebagian dari solusi, sholawatin aja dan istighfar. Karena mungkin mentalnya sangat sedang terpuruk sekali pada waktu itu ya, alhamdulillah dia mau nurutin kata-kata saya. Dia bertanya,
Sholawat apa yang harus saya baca dan berapa jumlahnya? Sholawatnya cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal kita baca sholawat tersebut 1000 kali dalam satu hari satu malam. Kalau lagi sibuk mungkin susah ya untuk ngamalinya, tapi karena kemauan dia sangat kuat, dia ingin menenangkan batinnya, terutama mentalnya yang sedang terpuruk, dia berani, dia mulai mencoba. Dia amalkan tuh di sholawat tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya? Kata saya, kamu amalin nih sholawat, minimal habis sholat baca 200 kali. Berarti kalau 5 jadi pas 1000 kali dibaca. Lalu istighfarnya, istighfar boleh bebas, terserah. Semakin banyak semakin baik. Untuk apa? Dengan istighfar tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, dari situ dia mulai nih mengamalin riyadoh tadi. Mungkin setiap habis sholat dia baca 200 ya, sampai selesai sehari itu 1000 kali. Dan istighfarnya ya, beberapa minggu kemudian ketika saya bertanya lagi kepada si wanita tersebut atau kepada teman saya itu, coba saya tanyakan, sebelum kamu riyadoh dan sesudah kamu riyadoh sholawat dan istighfar tadi, apa saja yang kamu rasakan? Semoga bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Dan ini saya bacakan ya. Pengalaman yang saya rasakan ketika saya membaca sholawat dan istighfar. Yang pertama, hati saya menjadi tenang. Karena mungkin pada saat dia memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, saya ingin dianugerahi hati yang tenang, yang bisa mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lapang, hati yang selalu memaafkan dan selalu minta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan dia sekarang lebih yakin bahwa jodoh, rizki, maut itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sekarang lebih memilih untuk bertawakal kepada Allah, meminta yang terbaik. Meminta yang terbaik. Alhasil, apa yang terjadi dalam hidupku, katanya, apa yang terjadi dalam hidupku saat ini, ya inilah yang terbaik untukku. Dan dia katakan, tidak perlu mati-matian ingin dicintai orang, tidak perlu ingin dinilai baik sama orang itu, tidak perlu. Yang penting sekarang yang dia inginkan adalah dicintai oleh Allah, dan apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan, katanya ya, apa yang kita lakukan Allah suka, itu menjadi prinsip dia sekarang. Dan katanya lagi, dia pernah baca buku yang katanya gini, kalau ingin dimanja dan dimuliakan oleh Allah, jangan berbuat dosa. Dan kata-kata itu katanya itu sudah menempel banget di kepalanya. Itu yang dia rasakan. Alhamdulillah, setelah teman saya ini mengamalkan sholawat yang tadi sebanyak 1000 kali dan istighfar, alhamdulillah hatinya menjadi lebih tenang, menjadi lebih ikhlas, bahwa segala sesuatu itu sudah Allah yang mengatur. Dia yakin bahwa sesungguhnya Allah sedang memberikan ujian untuk menaikkan derajatnya, dan Allah sedang memberikan ujian supaya dia menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk teman-teman yang mengalami hal serupa atau bahkan lebih rumit lagi atau apapun masalahnya, yuk kita sholawatin aja dan kita istighfar. Sebelum kita bersolat, kita istighfar terlebih dahulu. Kita akui dosa-dosa kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita
baca sholawat sebanyak mungkin atau minimal sehari 1000 kali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi, dan yakin kuncinya adalah satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau sudah takwa, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Bagi teman-teman semua yang mau mengamalkan riyadhah sholawat dan istighfar, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Niatkan semata-mata lillahi ta'ala untuk mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pada video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Ingat, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.